pejuang PTN, ini adalah video pertama channel ini. Channel ini akan membahas berbagai soal TPS maupun TKA, persiapan UTBK. Channel ini akan mengupload video 1-2 kali seminggu. Jadi jangan lupa tekan tombol notifikasi agar kamu gak ketinggalan pembahasan soalnya. Kalau kamu suka, tekan tombol subscribe dan like ya. Video kali ini akan membahas 5 soal TPS yang ternyata gampang banget. Di akhir video, saya akan melampirkan gambar penyelesaiannya, biar teman-teman bisa menyimpan gambarnya. Semangat belajar ya! Kita mulai soal pertama ya. Untuk menganalisis setiap data, sebuah program memerlukan waktu X jam. Jadi kita tahu kalau misalnya satu data memerlukan X jam. Selanjutnya, sejumlah 324X data. Nah, kita misalkan N itu banyak datanya, yaitu 324X. Kemudian waktu yang dibutuhkan, dari pukul 22.50 sampai pukul 5:35. Itu menyelesaikan sepertiga dari jumlah N. Nah, kemudian kita hitung ya, berapa selang waktu itu. Setelah kita hitung, kita tahu bahwa selang waktunya yaitu selama 6,34 jam. Lalu kita mencari tahu dulu, sepertiga N itu berapa banyak data sih? Sepertiga N berarti sepertiga dikali 324X. Sehingga 324/3 sama dengan 108X. Sehingga kita bisa membuat sebuah persamaan. Gimana caranya? Kita buat 108X dikali dengan X sama dengan 6/4. Di mana X merupakan lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu data. Sedangkan 108X merupakan banyak data yang diselesaikan dalam rentang waktu 6,34 jam. Setelah itu kita kalikan ya, 108X kuadrat sama dengan 6/4. Kemudian kita ubah 6/4 ke pecahan biasa. Sehingga 108X kuadrat sama dengan 27/4. Nah, 108 dibagi 27 itu sama dengan 4. Sehingga X kuadrat sama dengan 1/16. Jika kedua ruas kita akarkan, maka kita dapat X sama dengan 1/4. Di soal yang ditanya itu adalah 4X ditambah 2. Sehingga kita tahu bahwa 4X ditambah 2 sama dengan 4 kali 1/4 tambah 2. Sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Gampang kan? Nah, kita lanjut nomor 2 ya teman-teman. Ini dia soalnya. Nah, diketahui kalau misalnya akar P dikurang akar Q sama dengan 3. Kemudian diketahui juga P tambah Q sama dengan 29. Ditanya 1/P kuadrat tambah 1/Q kuadrat. Sebenarnya mengerjakan ini sangat mudah jika kita tahu caranya. Nah, biar gampang, aku pakai cara mengkuadratkan akar P dikurang akar Q dulu. Kalau kita kuadratkan, kan hasilnya P tambah Q dikurang 2 akar PQ. Nah, kan kita tahu nilai dari akar P kurang akar Q sama dengan 3. Sehingga kita buat 3 kuadrat sama dengan P tambah Q, kita ketahui 29 dikurang 2 akar PQ. 9 sama dengan 29 dikurang 2 akar PQ. Kita pindahkan ruasnya, 2 akar PQ sama dengan 20. Sehingga akar dari PQ sama dengan 10.
Jika kedua ruas kita kuadratkan, hasilnya jadi P dikali Q sama dengan 100. Kemudian kita masukkan ke yang ditanyanya. 1 per P kuadrat ditambah dengan 1 per Q kuadrat sama dengan, jika kita samakan penyebutnya, menjadi per P kuadrat Q kuadrat. Nah, kita samakan penyebutnya jadi Q kuadrat tambah P kuadrat per P kuadrat Q kuadrat. Kita tahu bahwa P kuadrat kali Q kuadrat sama dengan P kali Q dikuadratkan, jadi hanya 100 dikuadratkan. Kemudian aku ubah bentuknya, bentuk pembilang menjadi seperti berikut. Dari mana asalnya? Ini menggunakan aturan P tambah Q sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat ditambah 2PQ. Jadi, aku masukin lagi. 29 kuadrat dikurang 2 kali 100 per 10.000. Harusnya per 10.000 ya. Kemudian ku kuadratkan 841 dikurang 200 per 10.000. Sehingga hasilnya 641 per 10.000. Kita ubah ke desimal ya. 0,0641. Gampang kan? Nah, kita lanjut ke nomor 3 ya teman-teman. Jadi, yang ditanya di soal yaitu adalah hasil kali dari akar-akar persamaan tersebut. Jadi, jangan mudah terkecoh ya. Kita melihat kalau misalnya di setiap suku itu ada X tambah 2-nya. Jadi, bisa kita buat persamaannya menjadi X kuadrat ditambah 7X ditambah 6 dikali dengan X tambah 2. Dari mana itu? X kuadrat tambah 7X tambah 6 diambil dari setiap suku. Sama dengan 0. Nah, kita akarkan lagi X kuadrat tambah 7X tambah 6-nya menjadi X tambah 6 dikali X tambah 1 dikali X tambah 2. Sama dengan 0. Nah, kita dapatkan nilai X yang menjadikan dia 0, yaitu X1 sama dengan min 6, X2 sama dengan min 1, dan X3 sama dengan min 2. Ditanya hasil kali. Ya udah, tinggal kita kalikan aja. Min 6 dikali min 1 dikali min 2. Sama dengan min 12. Gampang kan? Kita lanjut ke nomor 4 ya. Yang ditanya itu jumlah kuadrat. Nah, kita tahu kan kalau 10.000 pangkat setengah itu merupakan akar pangkat 2 dari 10.000 sama dengan 100. Nah, yang ditanya di soal apa? X pangkat setengah. Sebelum kita mulai ngerjain soal, aku mau menjelasin dulu bedanya jumlah kuadrat dengan kuadrat jumlah. Nah, kalau misalnya ada dua suku A dan B, maka jumlah kuadrat dari kedua suku tersebut yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan dia kalau kuadrat jumlah, dia itu A tambah B dikuadratin, yaitu jumlahnya dijumlahkan dulu, baru dikuadratin. Yang ditanya di soal ini jumlah kuadratnya, sehingga kita buat 4 akar X dikuadratin ditambah dengan 3 akar X dikuadratkan sama dengan 100. Kita kuadratkan 16X ditambah 9X sama dengan 100. 25X sama dengan 100. X sama dengan 4. Yang ditanya X pangkat setengah sama dengan akar X sama dengan akar 4 sama dengan 2. Gampang kan? Nah, kita lanjut ke nomor 5 ya. Kita misalkan X itu merupakan banyak uang Katrin. Kemudian, ia menggunakan uangnya untuk membeli pemutar musik sebanyak 1/4 dari jumlah uangnya, yaitu kita buat 1/4 X. Kemudian dia membeli televisi 1/3 lebih murah.
dari pemutar musik, sehingga kita bisa buat persamaannya 1/4 X dikurang 1/3 dari 1/4 X. Nah, persamaan tersebut bisa kita buat juga menjadi 2/3 dari 1/4 X. Sehingga kalau kita kalikan menjadi 1/6 X. Di soal ditanya, uang yang dihabiskan untuk membeli pemutar musik dan televisi. Sehingga kita menjumlahkan kedua uang yang dikeluarkan. Jika kita jumlahkan, maka 1/4 X ditambah dengan 1/6 X. Jika kita samakan penyebut menjadi 6 tambah 4 per 24 X. Sama dengan 10 per 24 X. Sama dengan 5 per 12 X. Gampang kan? Jangan lupa berikan saran dan kritik ya di kolom komentar. Terima kasih.